Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Adam Juldan Karuzakia dari Hukum Keluarga Islam 6E dari Universitas UIN 1 Tulungagung. Di mana di sini saya akan sedikit membahas apa yang itu namanya ECOT. ECOT adalah suatu aplikasi yang dijalankan pada naungan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada pengguna-pengguna pengadilan negeri, pengadilan umum, pengadilan tun atau maupun pengadilan agama. Di mana aplikasi ini adalah merupakan suatu layanan di mana semua acara pada pengadilan yang biasanya kita lakukan di pengadilan langsung itu dijalankan secara online, termasuk pada pendaftaran, biaya panjar, pembayaran biaya panjar, maupun pada persidangan maupun putusan, baik sampai tanda tangan, itu semua dilakukan secara online. Di sini pada tahap pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran perkara online dilakukan secara online oleh orang yang sudah terdaftar. Nah, di sini orang yang sudah terdaftar ini siapa? Orang yang sudah terdaftar ini adalah seorang advokat yang sudah mendaftarkan dirinya melalui aplikasi ECOT dan sudah mendapatkan akun yang sesuai dengan syarat di mana orang itu sudah bisa menggunakan aplikasi ECOT. Pada aplikasi ECOT ini hanya ditujukan oleh advokat yang sudah terdaftar, yang sudah melewati mekanisme validasi advokat, yang mana telah dilakukan di pengadilan tinggi tempat di mana advokat itu disumpah. Sedangkan pada pendaftaran perseorangan atau badan hukum yang diatur lebih lanjut dan layanan dan penjelasannya secara singkat per pendaftaran perkara online tersebut. Pada pendaftaran perkara ini, pengadilan agama atau pengadilan tun atau pengadilan negeri yang sudah aktif melakukan pelayanan ECOT sudah bisa untuk seorang advokat mendaftarkannya di tempat tersebut. Jadi, seorang advokat hanya bisa mendaftarkan di mana tempat pengadilan itu sudah menggunakan aplikasi ECOT ini. Lalu yang kedua adalah taksiran biaya panjar. Berapa sih taksiran biaya panjar? Nah, ini tidak bisa ditentukan secara global ya. Karena taksiran biaya panjar ini dilakukan langsung secara otomatis oleh aplikasi ECOT tersebut. Apa jenis perkaranya, bagaimana berat dan ringannya perkara tersebut, itu taksiran biaya panjarnya itu dilakukan secara otomatis pada aplikasi ECOT tersebut. Nah, lalu setelah daftar itu bagaimana? Nah, setelah daftar dan sudah melakukan taksiran biaya panjar, maka dia akan mendapatkan nomor perkara. Nah, ini pada nomor perkara ini tidak bisa secara otomatis. Karena apa? Karena menunggu dari pihak-pihak yang bertugas atau yang menjalankan aplikasi ECOT ini pada jam-jam kerja mereka. Jadi kalau biasanya pengadilan agama itu mulai dari Senin sampai hari Jumat, itulah hari-hari jam kerja mulai dari setengah 8 sampai jam 1 atau jam 2 siang. Atau ada yang sampai jam 4. Itulah jam-jam di mana jam kerja itu dilakukan. Lalu kita beralih ke tahap selanjutnya, yakni pemanggilan pihak secara online. Nah, pada aplikasi ini juga disertai setelah terjadinya pendaftaran, setelah terjadinya biaya panjar pada biaya pendaftaran itu, terus ada nomor perkara. Nah, setelah itu adalah adanya pemanggilan pihak. Nah, pemanggilan pihak ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya aplikasi ECOT ini semuanya menggunakan aplikasi online, menggunakan gadget elektronik dari si pendaftar. Jadi semua tidak harus ke pengadilan.
Semua bisa dilakukan di tempat mereka tinggal masing-masing. Yakni pada pemanggilan pihak, ini pada aplikasi e-court ini langsung dinyatakan ada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan pada pemanggilan, kapan sidang terjadi, kapan sidang akan dilakukan, itu sudah ada di aplikasi e-court secara otomatis. Nah, ini dalam pemanggilan ini akan dilakukan secara pengiriman melalui email dari si advokat tersebut, karena yang dapat kalau mengakses aplikasi e-court ini hanya orang-orang yang terdaftar, yakni advokat yang sudah terdaftar atau melalui validasi online e-court. Baik, selanjutnya adalah persidangan secara elektronik. Nah, aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik ini sehingga semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi cepat apabila didukung dengan adanya kerjasama yang baik. Kalau di persidangan kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa menegur secara langsung pihak-pihak yang merugikan atau menghambat jalannya persidangan. Tetapi dalam persidangan online ini, pihak-pihak harus secara spontan atau secara berdedikasi tinggi untuk mengikuti persidangan secara ketat dan patut. Bagaimana patut? Karena kalau dijalankan secara baik dan benar, itu akan berjalan secara cepat. Sebenarnya aplikasi ini ada plus dan minusnya. Yakni kalau dilakukan persidangan online, biasanya ada yang tidak mendengarkan atau gangguan sinyal atau gangguan apa-apa. Itu hal yang mungkin saja terjadi. Jadi pada kelemahan ini kita harus selalu menjaga atau mengantisipasi sebelum hari H tanggal sidang dilakukan. Harus segera kalau semisal ada gangguan di desanya atau desanya terpencil, maka pada hari H carilah tempat-tempat yang strategis atau di kota atau di mana yang mungkin sinyal atau jaringan itu lebih baik. Nah, pada keuntungan dalam persidangan secara elektronik ini, yakni semua berkas-berkas seperti replik, duplik, jawaban, kesimpulan itu dilakukan atau dikirim secara online. Balasan replik, balasan duplik itu dikirim secara online. Yang mana semuanya menjadi mudah dan cepat. Lalu kita akan berpindah kepada salinan putusan secara elektronik. Nah, apabila semua sudah terlewati sampai ke tahap persidangan, maka hakim akan memutuskan. Pemutusan ini melalui aplikasi e-court. Aplikasi ini meliputi tanggal putusan. Putusan ini meliputi tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi e-court ini. Jadi semua berkas-berkas setelah persidangan, baik itu putusan, baik itu amar putusan, itu dikirim secara e-court dan dapat didownload dalam aplikasi e-court tersebut. Dan persetujuan antara kedua belah pihak ini bisa dibuktikan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak melalui aplikasi e-court ini secara online. Baik, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penonton atau viewers ingin menambahkan apa bahan materi atau apa yang belum saya pahami, bisa dikirim di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video saya.
Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalau berkenan bisa subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.